ya selama masa pandemi ini. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sudah dipercaya untuk mengisi sesi kuliah umum prodi ini. Yang mudah-mudahan nanti sharing santai mungkin ya yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat ya buat teman-teman mahasiswa semuanya. Oke. Saya agak canggung untuk memanggil anak-anak gitu ya, karena ini saya kayak ngobrol sama adik saya sendiri. Iya, nggak apa-apa, rekan-rekan, teman-teman. Ya teman-teman ya, biar lebih akrab gitu, so akrab nih saya nih. Oke, baik. Nah, ini singkat saja. Jadi saya memang baru bergabung di UGM tahun ini, juga di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika dan member lab sistem cerdas. Jadi ada beberapa lab, ada 5 lab di departemen kami. Nah, saya masuknya di sistem cerdas. Oke, saya juga tadi sudah dijelaskan sedikit ya bahwa Isa, lebih banyak sih bahkan ya, bahwa saya sudah mengenyam pendidikan di Jogja. Kok nggak bosan ya di Jogja? Iya, kebetulan rezekinya dapatnya di Jogja gitu ya, mengenyam pendidikannya. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa saya melanjutkan S2 langsung S3 ya, tapi setelah lulus S1 saya pernah bekerja dulu selama 2,5 tahun ya di PT Multipolar Teknologi di Jakarta, itu di IT provider. Nah, setelah itu kemudian memutuskan untuk melanjutkan studi gitu ya, studi S2. Kebetulan saat itu ada bukaan informasi beasiswa PMDSU. Saat itu saya gambling aja sih daftar, dan ternyata alhamdulillah ternyata dapat rezeki itu ya. Dan akhirnya juga alhamdulillah bisa menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Takutnya kan memulai aja tapi tidak selesai gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa selesai ya, meskipun ternyata melalui banyak halangan dan rintangan juga ya. Tidak mudah ternyata, tapi bisa, itu bukan hal yang mustahil gitu. Nah, research interest saya image processing, kemudian computer vision, dan juga artificial intelligence. Saat ini masih di 3 bidang itu. Mungkin jika nanti ke depannya teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan dengan saya, bisa menghubungi email saya yang tertera di slide. Oke, baik. Hari ini saya diberikan tema untuk mengenal teknologi kecerdasan buatan dan robotika. Oke, untuk robotika mungkin saya tidak akan bisa dalam ya, tapi ya tahu lah sedikit-sedikit ya, karena dulu di kuliah di Aliens juga ada konsentrasi robotika begitu ya, atau mata kuliah robotika. Jadi ya bisa mungkin memberikan gambaran sedikit-sedikit gitu ya. Oke, baik. Untuk yang pertama terkait AI, artificial intelligence, atau kecerdasan buatan. Atau mungkin belum lama ini juga sudah ditetapkan ya nama bakunya itu kecerdasan artifisial ya, karena nama artifisial sendiri, kata artifisial sendiri sudah masuk dalam KBBI. Baik, nah apa sih sebenarnya kecerdasan artifisial ini? Baik, nah kalau kita lihat kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Nah, kata cerdas sendiri itu sebenarnya apa? Nah, kalau dari KBBI ya kita lihat artinya dulu secara harfiah seperti apa. Cerdas itu sempurna perkembangan akal budinya ya, dari sisi bisa berpikir, mengerti, dan lain sebagainya. Atau juga bisa diartikan tajam pemikirannya. Nah, kalau kecerdasan apa? Kecerdasan itu yang pertama ada 2 pengertian, perihal cerdas, kemudian yang kedua adalah perbuatan mencerdaskan ya, atau kesempurnaan perkembangan akal budi, seperti kepandaian, ketajaman pikiran. Nah, itu merupakan pengertian cerdas dan juga kecerdasan ya, itu pada manusia, nah, karena tadi ada keyword akal budi ya, itu saja akal budi itu hanya ada pada manusia. Robot ada nggak akal budinya? Nggak ada, yang belum tidak ada sampai sekarang. Nah, bagaimana dengan pengertian kecerdasan artifisial itu sendiri? Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat lagi. Jadi tadi bisa dikatakan ya bahwa cerdas tadi merupakan kemampuan untuk bisa memahami situasi yang ada, kemudian dari situasi tersebut kita berpikir atau mungkin bisa belajar ya dari situasi tersebut. Nah, selanjutnya dari proses berpikir atau belajar tadi itu kita akan bisa mengeluarkan aksi ya, tindakan
hasilnya itu bisa berupa tindakan ya atau perilaku terhadap suatu situasi tersebut tadi. Nah, sekarang kita coba bayangkan bagaimana manusia itu bisa dapat berpikir. Oke, mungkin kalau dari masa awal kehidupan kita, mungkin saat bayi. Nah, teman-teman mungkin ada yang punya adik atau mungkin punya ponakan yang masih kecil gitu. Kita mungkin bisa sangat ini ya, takjub gitu ya dengan cara bayi atau batita sampai balita itu dengan sangat cepat belajar berbagai hal baru atau informasi baru. Mereka juga bisa sangat cepat meniru perilaku atau rutinitas orang-orang di sekitarnya gitu ya. Nah, pada suatu situasi ya dengan berbagai stimulus yang diperoleh oleh panca indera kita, panca indera misalnya tadi si anak kecil tadi si bayi tadi itu, nah mereka tuh mendapatkan informasi ya, misalnya dengan melihat ya, mendengar, meraba, ya dengan indera panca indera kita gitu ya. Nah, mereka tuh bisa aware terhadap sesuatu. Kemudian dari situ, dari informasi itu mereka dia akan berpikir ya, misalnya anak saya gitu melihat di depannya ada bola gitu ya, kemudian dipegang, ini apa sih, mungkin dipegang, dilihat gitu ya. Nah, kemudian dari situ mungkin dia penasaran, ini apa sih gitu ya, bola kecil gitu. Mungkin pertama yang dia lakukan mungkin dimasukkan ke mulut gitu ya, dijilat. Nggak ada rasanya kayak gitu ya. Atau mungkin dipukul-pukulkan gitu ke lantai. Oh, ada suaranya nih gitu. Tadi pas masukin ke mulut nggak enak rasanya gitu kan. Terus digigit keras dan sebagainya. Nah, di situ ada suatu proses yang berpikir ya, kemudian dilanjutkan dengan tindakan tadi ya, misalnya memasukkan ke mulut, memukul-mukulnya ke lantai. Nah, terus di situ juga ada proses tadi berpikir dan bertindak, dan yang itu akan terus berulang gitu. Hingga mungkin dia bosan atau mungkin terinterupsi dengan kegiatan lainnya. Oke, contohnya juga misalnya saat proses makan bersama. Nah, si bayi akan melihat ya orang tuanya cara makannya itu seperti apa, kemudian dia tertarik untuk meniru. Oh, ibu pegang sendoknya seperti itu. Oke, pegang. Dia coba pegang sendoknya, menyendok makanannya. Oh, ternyata mengalami kesulitan. Oh, susah nih. Akhirnya sendoknya dilempar, dibanting. Dia frustasi di situ. Kemudian dia pakai tangan, langsung pakai tangan saja mengambil makanan yang di piringnya gitu ya. Masukkan ke mulut. Oh, bisa, aku bisa makan juga dengan cara seperti ini. Itulah proses belajar di manusia ya. Oke. Mungkin untuk kita yang sudah dewasa ini sangat mudah ya. Namun untuk anak kecil, bayi, balita gitu, itu merupakan proses yang sulit buat mereka, ya kan? Karena mereka lahir dipaparkan banyak hal baru di dunia ini gitu ya, menyerap berbagai informasi. Nah, mereka butuh proses untuk belajar step by step, bertahun-tahun mungkin hingga saat besar ya, semua itu sudah hal yang biasa gitu ya. Nah, itu tadi merupakan proses belajar manusia. Nah, bagaimana dengan kecerdasan buatan? Kita menduplikasi kecerdasan manusia, gitu ya. Kemudian diapakan gitu. Oke. Nah, sederhananya tadi untuk kecerdasan artifisial ini kita menanamkan atau mentransfer sebuah kecerdasan itu ke mesin gitu. Oke. Nah, kalau tadi manusia tadi kita butuh usaha yang besar ya untuk dapat cerdas ya. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa juga nanti saat mau mengerjakan ujian soal UAS gitu ya, harus belajar dengan giat dulu ya untuk bisa nanti menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen ya saat UAS untuk TS. Nah, gimana dengan mesin ini? Mungkin nggak ya gitu. Kita program mesin gitu nanti bisa untuk menjawab soal-soal UTS atau UAS tersebut. Nah, ada beberapa pengertian ya untuk kecerdasan artifisial ini sendiri. Itu salah satunya beberapa saya sebutkan, yang ini adalah simulasi dari kecerdasan dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Jadi dengan kata lain, AI ini juga merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu mungkin singkatnya dari definisi AI atau kecerdasan artifisial.
Oke, nah contohnya apa? Oke, coba kita ambil contohnya misalnya robot vakum. Ya, sekarang sudah banyak ya dijual robot-robot vakum dengan berbagai kayak merek gitu ya. Nah, sebenarnya untuk menyapu lantai kan kita bisa ya mengerjakan itu, sebenarnya manusia ya bisa mengerjakan itu dengan mudah gitu ya. Cuman masalahnya mungkin ada beberapa kondisi, misalnya manusianya orang tersebut ya pemilik rumahnya itu terlalu sibuk gitu ya, mungkin banyak pekerjaan lain yang lebih penting daripada menyapu lantai. Nah, dia ada dana nih, nah bisa nih dia beli robot vakum tersebut. Si robot vakum itu ya sesuai namanya ya membersihkan kotoran atau debu yang ada di lantai. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, si robot ini juga mungkin memiliki fungsi-fungsi tertentu ya, misalnya dia nanti akan mempelajari rute dari atau map dari seisi rumah, kemudian nanti mungkin dia bisa juga menentukan gitu ya rute mana yang paling efektif untuk misalnya pekerjaannya itu lebih efisien, rumah itu bersih bisa dalam waktu yang lebih cepat gitu ya. Nah, itu mungkin ada beberapa fungsi yang si robot vakum itu miliki. Oke, nah ya, secara garis besar ya sebuah kecerdasan buatan itu dapat melakukan paling tidak itu satu dari keempat faktor berikut ini. Jadi ada acting humanly, itu sistem dapat bertindak layaknya manusia, kemudian ada thinking humanly juga, nah sistem itu dapat berpikir seperti halnya manusia. Kemudian ada juga thinking rationally, sistem itu mampu berpikir secara rasional, ya, ini biasanya berdasarkan logika. Kemudian juga ada acting rationally, sistem itu mampu bertindak secara rasional. Nah, ini paling enggak itu sebuah agen atau mesin AI itu ya, itu bisa memiliki kemampuan salah satu dari keempat ini. Oke, nah kita lihat contohnya ya, misalnya tadi di robot vakum tadi sudah berapa nih yang dia miliki. Acting humanly bisa membersihkan ya. Kemudian juga thinking humanly bisa dikatakan juga iya karena dia mungkin bisa memilih nanti rute mana yang paling efisien ya untuk pekerjaannya dia gitu ya. Thinking rational juga mungkin bisa masuk ke situ juga ya. Oke, nah itu beberapa apa namanya kasusnya, contohnya. Nah, kemudian juga misalnya di gambar sini ini misalnya mobil Tesla ya, mobil otomatis Tesla. Nah, acting human-nya diharapkan si mobil ini bisa melakukan misalnya merem mendadak ya jika ada tiba-tiba ada hewan yang lewat atau misalnya ada orang yang menyeberang gitu seperti itu. Mungkin dia bisa mengerem dengan tepat gitu ya, tepat waktu gitu, dan aman juga. Oke, nah ini acting rationally juga nih contohnya misalnya si agen cerdas ini tadi dia bisa menentukan rute mana nih yang paling cepat nih untuk menuju tempat tujuan kita gitu ya. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, oke. Tadi kan kecerdasan artifisial itu kan kita menanamkan sebuah kecerdasan ke mesin ya. Nah, ini bagaimana sih cara mesin itu belajar? Kita tuh bisa mengenal atau mengetahuinya dengan mengenal konsep machine learning. Oke, nah di sini ada ilustrasinya. Nah ini bukan ilustrasi dari virus COVID ya. Oke, ini hanya ilustrasi dari machine learning, pembagian machine learning ya. Oke, nah machine learning ini sendiri merupakan bagian dari artificial intelligence. Mungkin kalau teman-teman googling itu ada AI, kemudian tiba-tiba ada machine learning. Ini sebenarnya hal yang sama atau yang berbeda sih gitu. Nah, sebenarnya machine learning ini merupakan bagian dari artificial intelligence. Jadi machine learning ini secara singkatnya adalah subbidang AI ya, yang berkaitan dengan desain dan juga pengembangan algoritmanya. Nah, jadi di sini di machine learning ini kita bisa mempelajari teknik yang memungkinkan peningkatan performa pada beberapa misalnya nanti tugas yang melalui pengalaman, kemudian juga nanti di fokus machine learning ini juga untuk mendapatkan insight ya sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan data. Nah, kalau misalnya kita analogikan
menggambarkan hubungan AI dan machine learning itu, misalnya AI itu adalah sebuah rumah utama kita. Nah, machine learning ini merupakan sebuah ruangan di dalam rumah tersebut. Gitu. Nah, itu adalah machine learning. Gitu ya. Jadi dia masuk sebagiannya. Kemudian dalam machine learning itu ada apa? Nanti dalam machine learning itu ada lagi nanti istilahnya deep learning. Itu nanti metode pembelajaran yang lebih mendalam lagi dari si machine learning ini. Oke, jadi misalnya dalam kamar, di dalam rumah ada kamar, kemudian di kamar itu misalnya ada sebuah mungkin ini rumah sultan ya. Jadi ada sebuah ruangan lagi khusus gitu untuk menaruh baju-bajunya gitu ya. Kalau kita kan cukup satu lemari saja gitu ya. Nah, kalau dia di dalamnya ada satu ruangan khusus lagi khusus untuk naruh baju, sepatu, tas, koleksi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu misalnya itu analogi mudahnya. Oke, nah kalau dari gambar di sini itu percabangannya ada banyak sekali ya. Jadi machine learning ini ada 3 metode utama ya, yaitu ada supervised learning, kemudian unsupervised learning, dan juga reinforcement learning. Nah, kemudian dari sini juga ada jenis-jenisnya lagi. Nah, supervised learning ini bisa digunakan pada kasus classification atau klasifikasi dan juga kasus regresi. Nah ini nih contoh-contoh kasusnya nih. Ini. Oke, ya, untuk regresi misalnya perkiraan cuaca, kemudian perkiraan harga saham, perkiraan kenaikan populasi, jumlah populasi, gitu dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi ini bisa digunakan di kasus-kasus misalnya image classification, kemudian diagnostik ya pada bidang kesehatan biasanya, kemudian ada juga identifikasi fraud detection dan lain sebagainya. Nah, unsupervised learning ini dia biasanya digunakan pada kasus clustering dan juga dimensionality reduction gitu. Oke, nah ini contoh-contohnya juga di sini ada big data visualization, kemudian ada meaningful compression dan lain sebagainya ya. Ya mudah-mudahan nggak takut dengan istilah-istilahnya ini ya. Karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu. Yang ini saya paparkan dulu sedikit-sedikit gitu istilah-istilahnya. Kemudian ada reinforcement learning, nanti ini merupakan metode pembelajaran berdasarkan pengalaman. Oke, nah ini misalnya contohnya ini dia ada robot navigation, kemudian ada real time decision, game AI, dan lain sebagainya itu. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas lebih dalam ya untuk satu persatu. Nanti juga di saat kuliah mungkin pasti akan dibahas juga. Oke, nah yang pertama adalah supervised learning. Oke, nah supervised learning ini intinya itu mesin itu akan belajar dari sejumlah data yang telah dilabeli. Oke, nah contohnya di sini ya. Ini ada beberapa gambar, ada 4 gambar ya. 2 gambar pertama itu adalah bebek, ya labelnya bebek. Sedangkan yang berikutnya gambar lainnya itu dilabeli bukan bebek. Oke, nah kalau dari gambar ini mungkin bisa kita lihat ya bahwa si tujuan dari mungkin mesin ini itu dia untuk mengklasifikasikan atau membedakan bebek atau bukan. Nah, si mesin ini nanti dia akan belajar mana sih gambar yang bebek dan mana yang bukan. Jadi dia dengan mempelajari data-data yang sudah dia miliki, yang sudah diberikan, dan juga labelnya nanti dia cocokkan. Nah, dari proses pembelajaran itu nanti akan diperoleh predictive model atau model prediksinya. Oke. Nah, selanjutnya dari model prediksi tadi pada saat proses pelatihan ya. Oke, jadi sebelumnya di AI ini juga machine learning ini nanti ada proses namanya pelatihan, mempelajari data, kemudian ada juga nanti proses testing, pengujian. Jadi kita menguji model yang telah dimiliki ya dari proses pelatihan tadi kita uji pada proses testing dengan data baru ya, dengan data baru yang berbeda dari data saat proses pelatihan tadi. Nah, ini contohnya ya dikasih gambar baru bebek ya dengan gambar yang berbeda, diberikan ke model dan ternyata dia berhasil mengenali bahwa ini bebek gitu ya. Nah, itu dari supervised learning. Kemudian ini contoh yang untuk unsupervised learning. Kalau untuk unsupervised learning
dia juga belajar dari data, tapi datanya tidak berlabel. Oke, nah dari sini ya dikasih sejumlah data, tidak ada labelnya. Nah, si proses pembelajaran unsupervised ini nanti dia akan mengelompokkan data-data tersebut ke sejumlah kelompok yang berdasarkan kemiripan datanya. Nah, kalau misalnya kita sebagai manusia kan gampang saja ya menilai, oh ya ini bebeknya lehernya biasa aja, bebeknya sedang apa ya ini istilahnya, ya gitulah ya. Kemudian ini bebeknya lehernya sedang menjulur, gitu. Nah ini semuanya bebek itu masuk dalam satu kelompok. Kemudian ini gambar kelinci, ini landak, gitu. Itu sangat mudah ya buat kita manusia. Nah kalau untuk komputer gimana? Kalau untuk komputer tentu saja misalnya kalau data gambar seperti ini, data citra atau foto gitu ya, ini perlu kita ubah dulu atau kita gunakan nilai-nilai piksel pada gambar tersebut. Nah, data tersebutlah yang akan yang akan dipelajari oleh si komputer tadi. Oke. Nah, keunggulan dari metode unsupervised learning ini apa ya? Mungkin yang pertama itu karena unsupervised learning ini dia tidak membutuhkan label data tadi ya, tidak membutuhkan dia bebek atau bukan. Kemudian, nah maka algoritma ini lebih leluasa untuk mencari pola yang mungkin sebelumnya itu belum diketahui. Sedangkan kekurangannya apa? Nah kekurangannya algoritma ini bisa jadi sulit menemukan informasi dalam data karena tidak ada label tadi dan juga lebih sulit untuk membandingkan output dengan inputnya. Nah, kalau yang supervised learning tadi kan sudah pasti ya. Kalau misalnya ada labelnya, jadi kita saat pengujian itu kita bisa tahu dia itu benar atau salah ya saat proses testing. Nah, sedangkan kalau saat unsupervised learning ini kan si algoritma tadi dia kan akan mengelompokkan sendiri berdasarkan dengan kemiripan-kemiripan datanya. Nah, kalau dari gambar ini dia mungkin mengelompokkannya ketiga kelompok ya. Kalau misalnya gambarnya datanya itu lebih banyak ribuan, seratusan ribuan. Nah, nanti dikelompokkan ke dalam berapa kelompok ya gitu. Nah, itu nanti merupakan salah satu tantangan ya nanti dalam penelitiannya dengan menggunakan unsupervised learning ini menentukan berapa jumlah kelompok yang paling optimal gitu ya dalam clustering dalam clusterkan data gitu. Nah, nanti ada metodenya tersendiri bagaimana cara mengevaluasinya. Oke, nah selanjutnya ada reinforcement learning. Oke, nah tadi sudah disinggung bahwa reinforcement learning ini merupakan proses belajar dari pengalaman. Oke, nah tadi contohnya tadi proses belajar dari anak kecil ya, mereka juga belajar dari pengalaman ya. Kita juga yang dewasa juga pasti akan belajar dari pengalaman. Oke, misalnya nih, mungkin untuk yang muda-muda nih, putus nih dengan mantannya A gitu ya. Beberapa bulan kemudian dia deketin lagi nih. Nah, kalau kalian nih jadi mantannya yang dideketin, mau balikan lagi apa enggak? Punya coba balikan ya. Oh iya balikan, oke, yang nggak apa. Ada yang milih balikan, oke, ada yang milih enggak kemarin udah disakitin bla 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 bla, aku nggak mau lagi gitu, mending yang lama yang lain. Oke, terserah itu pilihan kalian. Nah itu belajar dari pengalaman ya. Nah contohnya di sini digambarkan ada sebuah robot nih, dia melihat ada robot ini disebut sebagai agen cerdas ini. Nah di sini dia melihat ada api, kemudian ada air, keran air gitu ya. Nah mungkin sebelumnya dia belum punya pengalaman nih terhadap api, dia deketin si api, ternyata oh panas, kemudian nah saat proses panas ini yang kita lihat di sini dia mendapatkan reward atau penalti. Nah di reinforcement learning ini dia ada reward dan penalti. Reward itu misalnya itu sesuatu ketika dia melaksanakan sesuatu dengan benar gitu atau mencapai tujuan, nah itu dia mendapatkan reward. Sedangkan kalau misalnya dia mengalami ternyata salah, gitu ya, kesalahan, nah itu dia diberikan penalti. Nah, dia akan belajar dari reward dan penalti itu. Nah, misalnya di sini dia mendekati api, ternyata oh panas gitu. Nah, dia mendapatkan penalti minus 50 poin misalnya di situ ya. Kemudian dia mengupdate policy-nya gitu ya.
atau learning step-nya gitu ya, bahwa oh api itu merupakan sesuatu yang buruk ya. Lain kali jauhi atau jangan dekati. Oke, nah mungkin selanjutnya ketika dia melihat ada api, kemudian dekatnya ada air, nah mungkin dia akan mencoba lagi mendekati yang air. Dan nanti ya mungkin dia akan proses belajar di situ ya. Kalau ada api, air, oh airnya mungkin aku siramkan ke api. Nah nanti dia dapat reward misalnya plus 100. Nah, nanti si agen itu akan belajar dari situ. Kemudian contoh realnya juga misalnya ada penelitian terkait robot ya, bagaimana menyeimbangkan si robot itu. Ada salah satu mahasiswa S1 di Elins juga, dia sekarang sedang melakukan penelitian tersebut gitu ya. Ada robot berkaki, tapi masih penelitiannya di simulasi ya. Robot berkaki, kemudian environment-nya itu merupakan bidang yang bisa digerakkan berbagai sudut ya, dengan tingkat kemiringan berbagai sudut. Si robotnya ini diharapkan bisa selalu seimbang ya, jadi dia memiliki alat pengukur keseimbangan. Nah itu harus selalu seimbang berapapun derajat atau kemiringan si environment-nya atau papan yang dia naikin itu. Nah itu, nah dia menggunakan metode reinforcement learning berdasarkan reward dan juga penalti. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, tadi sudah membahas terkait cara dan juga metode belajar dari mesin ya. Tadi ada 3 metode. Nah, untuk bisa belajar dengan menggunakan salah satu metode tadi itu, tentu yang pertama adalah mesin itu harus ada datanya. Nah ada datanya. Nah, tadi kalau contohnya tadi citra atau foto, ya kalau karena kita mesinnya itu adalah komputer ya, pasti komputer ya yang akan mengolahnya nanti. Nah, si komputer itu mengenali foto itu dalam bentuk apa sih? Ternyata komputer mengenali foto dalam bentuk pixel, ya nilai-nilai pixel dari foto tersebut. Oke, kalau bicara pixel, itu berarti kita ada channel warna. Di channel warna itu biasanya ya defaultnya itu ada RGB, red, green, blue. Itu dalam satu pixel itu memiliki 3 channel warna tersebut. Nah, oke, tadi kita sudah punya datanya ya berarti sekarang. Nah, kemudian ada tahap namanya pra-pemrosesan atau pre-processing. Nah, apa sih yang dilakukan di tahap pre-processing ini? Tahap pre-processing ini biasanya kita melakukan beberapa tahap, misalnya peningkatan kualitas citra. Misalnya foto yang kita peroleh itu kualitasnya kurang baik, misalnya kontrasnya sangat rendah, ya buram dan lain sebagainya itu ya. Nah, kita lakukan peningkatan citra, peningkatan kualitas citranya di proses pra-pemrosesan itu. Oke, kemudian juga mungkin di tahap ini nanti ada, kalau misalnya dia citra, berarti dia nanti akan ada proses lagi, dilanjutkan dengan proses segmentasi, yaitu memperoleh objek yang akan diteliti atau yang akan dikenali dari citra tersebut. Oke, misalnya dalam suatu foto ada misalnya ada hewan, ada 3 hewan gitu ya, dengan background misalnya rumput. Nah, nanti ada proses segmentasi, itulah dia akan memperoleh objek-objek yang 3 hewan tadi, itu objek 3 hewan tersebut, proses segmentasi. Tergantung domain masalahnya ya, nanti mau mengambil semua hewan yang ada atau hanya salah satu saja. Oke, kemudian setelah tadi kita memperoleh objeknya, misalnya ada satu hewan yaitu bebek misalnya. Nah, selanjutnya dari objek bebek tadi itu mau diapakan nih? Apakah langsung nilai citranya itu, nilai pixelnya itu yang akan langsung diinputkan? Itu bisa juga. Atau mungkin nanti mau direpresentasikan lagi dalam bentuk lain, misalnya ciri, kita sebutnya dengan ciri ya. Setelah diperoleh objek, kemudian kita ekstraksi cirinya atau nilai khasnya dari objek tersebut. Bisa kita, misalnya kita ambil area dari objek tersebut, atau jumlah pixelnya itu berapa. Kemudian misalnya keliling dari objek itu berapa. Nah, itu nanti ada perhitungan sendiri nanti. Oke, nah selanjutnya bisa jadi dari satu objek itu kita hanya mengambil sedikit ciri, misalnya cuma 3-4 ciri, bisa juga kita memperoleh banyak ciri dari objek tersebut. Itu tergantung domainnya.
Nah, jika kita mengalami menyelesaikan suatu permasalahan ya dengan nanti cirinya itu akan sangat banyak, misalnya ternyata dari kasus tersebut cirinya itu ada misalnya ada 100 terlalu banyak ya, bisa jadi sih 100 ciri. Misalnya ada 50 ciri nih gitu. Apakah semuanya mau digunakan? Bisa langsung digunakan, atau bisa juga kita masuk ke tahap seleksi ciri. Di tahap seleksi ciri ini nanti kita menyeleksi, ada metodenya sendiri juga, tapi mungkin tidak perlu terlalu panjang. Nanti akan ada metode bagaimana kita memilih ciri yang paling representatif atau ciri yang paling mewakili si objek tadi. Nah, ciri itulah nanti yang kita akan masukkan ke agen cerdas kita nanti. Oke, nah ini contohnya misalnya di sini saya ilustrasikan dengan ANN, Artificial Neural Network atau jaringan syaraf tiruan. Nah di sini dia ada input layer, hidden layer, dan juga output layer. Oke, nah hidden layernya bisa 1 layer, bisa juga 2 atau lebih. Ya ini bergantung. Kemudian juga nanti mungkin teman-teman nanti perlu mengetahui bahwa ada juga metode penentuan node-node-nya ini ya, bulat-bulat ini adalah node-node-nya, tiap layernya itu ada metodenya juga. Di hidden layer itu jumlahnya itu berapa sih yang baik. Oke, mudah-mudahan nggak takut ya dengan penjelasan saya ini, terus mungkin langsung lihat, aduh kok jelimet banget gitu ya. Enggak lah, tapi enggak. Ini mungkin bisa jadi gambaran ke teman-teman bahwa memang nanti kayak suatu tantangan gitu ya buat teman-teman nanti untuk menyelesaikan suatu kasus gitu misalnya dengan menggunakan metode AI ini. Oke, nah tadi dari data tadi kita masukkan ke input node-node input ini. Jadi data ini nanti sudah memperoleh ciri ya di sini, memperoleh ciri. Kemudian ada node hidden layer, kemudian ada output. Output layer ini dia merepresentasikan kelasnya atau jenisnya. Misalnya tadi ada 2, bebek atau bukan bebek. Nah, di sini misalnya yang pertama ini bebek dan yang ini bukan bebek. Nah, kemudian ciri tadi, nilai ciri tadi masuk. Nah, di sini ada bobot. Bobot di bagian input layer ke hidden layer itu ada bobot, sedangkan di bagian hidden layer ke output layer itu ada fungsi aktivasi. Nah, intinya singkatnya, biar nggak pada pusing gitu ya, singkatnya nanti ANN ini atau JST ini nanti akan belajar, ini dia ibaratnya otaknya si mesin nih. Kalau kita kan punya otak ya, otak kita terdiri dari neuron-neuron atau syaraf-syaraf gitu yang terhubung gitu. Nah, ini dia kalau di komputer dia ini diwakili dengan si algoritma ANN ini, jaringan syaraf tiruan. Jadi dia meniru cara kerja otak kita. Nah, si ANN ini nanti dia akan belajar menentukan kombinasi bobot awal dan juga nanti fungsi aktivasi di sini yang paling tepat agar dia bisa mengenali inputnya itu dengan benar. Misalnya kalau diberi input bebek, ya nanti dia bisa mengenali dengan benar itu bebek. Gitu. Ini pada data latihnya itu nanti dia diharapkan dia itu nanti akan belajar dan juga memperoleh kombinasi tadi ya bobot dan juga fungsi aktivasi yang tepat. Gitu. Dimana nanti diharapkan dari sebagian besar atau ya pokoknya sejumlah besar data latihnya itu dia sudah bisa mengenali dengan benar. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke, nah ini untuk contoh penelitian terkait AI, saya ambil dari penelitian saya yang terkait klasifikasi eritrosit. Nah, kalau penelitian Bu Isa juga klasifikasi sel darah ya, tapi sel darah putih. Nah, kalau saya sel darah merahnya. Nah, ini kalau saya pada kasus thalassemia minor. Oke, nah di kasus thalassemia minor itu ada beberapa jenis sel gitu ya, yang dia itu muncul, kemunculannya itu bisa di thalassemia dan juga bisa di penyakit lain gitu, misalnya saya sebutkan saja anemia defisiensi besi. Nah di sini dokter mengalami kesulitan nih untuk membedakannya. Apakah jika sel-sel ini muncul sejumlah sekian itu dia tuh ini sebenarnya menunjukkan atau diagnosanya ini mengarah ke thalassemia minor ataukah ADB tadi ya, anemia defisiensi besi. Nah, oleh sebab itu kita bantu dengan metode dengan pendekatan AI ya. Kita bantu, jadi ini ada alatnya kita menggunakan mikroskop. Jadi di mikroskop ini ada preparat darah kering gitu ya. Kemudian kita lihat ya, ini sel-sel darahnya seperti ini, bulat-bulat ini. Nah,
Nah, hasilnya kok beda ya antara yang atas sama yang bawah. Nah, ya ini ya merupakan salah satu tantangan juga nih dalam penyelesaian masalah ini. Jadi setiap pembuatan preparat itu kualitasnya berbeda-beda. Ada yang catnya itu misalnya apa ya, tipis, ada yang tebal. Nah, itu mengakibatkan nanti apa ya, warna yang muncul dari citranya itu saat kita proses foto itu juga berbeda-beda. Nah, ini salah satu tantangannya. Oke, nah untuk garis besar dari sistemnya itu seperti apa sih? Nah, ini desainnya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, di sini ada prosesnya dimulai dengan akuisisi citra, lapang pandang, jadi proses foto itu disebut akuisisi citra, kemudian pre-processing, tadi peningkatan kualitasnya, ya tadi ada misalnya kontrasnya terlalu berbeda, nah gimana nih caranya biar kita menyamakannya. Nah, pre-processing ini saya ubah si citra yang berwarna tadi menjadi citra keabuan. Selanjutnya di sini saya membutuhkan tahap segmentasi. Tahap segmentasi ini ada karena saya membutuhkan perlu mengambil sel-sel darahnya tadi ya satu per satu nanti untuk dikenali, klasifikasikan. Kemudian ada tahap juga ekstraksi ciri. Nah, ekstraksi ciri tadi juga ya tadi untuk mengambil nilai-nilai atau ciri yang merepresentasikan sel-sel tadi. Kemudian ada selanjutnya tahap klasifikasi jenis eritrositnya. Nah, di sini tahap klasifikasinya kita lihat ya, kita menentukan arsitektur, kemudian parameter, bobot pelatihan, dan juga kemudian setelah itu dilakukan pelatihannya. Nah, kemudian dilakukan pengujian arsitektur CS yang sudah kita latih tadi. Nah, kemudian hasilnya itu nanti sistem bisa mengklasifikasikan 9 jenis eritrosit ya, ini jenis-jenisnya. Nah, setelah dia mengetahui jenis-jenis eritrosit tadi, nah perlu juga dilakukan tahap grading. Nah, tahap grading ini apa? Jadi tahap grading ini dia menentukan status makna klinis dari tiap sel. Jadi setelah tadi kita klasifikasikan, sudah tahu tiap jenisnya itu apa, nah nanti dilakukan juga tahap counting atau hitung jumlah tiap jenis eritrositnya. Kemudian diklasifikasikan gradingnya, apakah dia itu statusnya few, moderate, atau mini ya untuk setiap selnya. Dan nanti akan di outputkan berupa laporan status grading dari tiap jenisnya yang ada. Nah, kita sistem AI ini hanya bisa membantu sampai situ, tidak bisa memutuskan dia ini penyakit A, penyakit B, karena itu merupakan sudah ranahnya ahli ya dalam hal ini dokter gitu. Nah, kita tidak bisa menentukan itu dengan si mesin AI kita. Makanya tidak bisa menggantikan perannya dokter lah dalam proses diagnosis. Kita hanya bisa membantu. Oke. Nah, ini secara singkat aja ini proses-proses detailnya. Jadi proses segmentasi misalnya tadi saya ubah ke citra keabuan, kemudian nanti ini dilakukan beberapa tahap ya, erosi, kemudian juga pemipis penghapusan tepiannya, nanti akhirnya bisa diperoleh terdeteksi ya per objek selnya itu berapa jumlahnya. Kemudian nanti dari objek-objek inilah nanti yang akan diklasifikasikan. Nah, ini ada beberapa tantangan. Jadi misalnya sel-sel yang bertumpuk ini dia harus bisa dipisahkan atau dikenali menjadi 2 sel. Nah, kita di sini saya menggunakan Kenny Hall filling, kemudian ada juga circle Hawk transform. Oke, itu secara singkatnya seperti itu. Nah, nanti dia bisa mendeteksi yang membuat lingkaran gitu ya, perkiraan lingkaran dari input yang kita berikan, citra inputnya, kemudian nanti akan dipisahkan. Ya, nanti berhasil deteksi sebagai 2 objek atau 2 sel gitu. Oke, nah ini proses segmentasinya. Jadi jadi dalam suatu kasus kita perlu melihat karakteristik dari objek kita. Nah, kalau di kasus sel darah ini, karakteristiknya di setiap sel ini dia memiliki bagian yang namanya central pallor atau area tengah yang pucat ini ya, kita lihat ini berbeda-beda untuk setiap jenis selnya. Nah, di sini saya mencoba untuk memperoleh nilai yang merepresentasikan dari central pallor dari setiap sel. Oke, nah ini akhirnya saya mengambil area dari central pallornya gitu. Oke, seperti itu. Ini salah satu ciri yang masuk ke sistem klasifikasi. Nah, ini lagi tabel. Oke,
Singkatnya begini, saat kita mau membentuk model, kita perlu menentukan arsitekturnya. Tadi kan sudah ada ilustrasi input layer, lapisan input, hidden layer ya lapisan tersembunyinya, dan juga outputnya. Nah, outputnya ini kan kelasnya. Dalam kasus saya tadi ada 9 jenis sel. Kemudian inputnya ini berdasarkan ciri yang saya gunakan. Jadi di sini saya mengkombinasikan nih jenis ciri, ada tekstur, warna, dan juga bentuk. Saya kombinasikan sedemikian rupa sehingga diperoleh ternyata ada 13 variasi arsitektur yang bisa dicoba atau yang harus dicoba ya dalam penelitian. Oke, mungkin untuk S1 tidak perlu sepanjang ini, gitu. Perlu serumit ini. Nah, kenapa sini saya memilih tekstur, warna, dan bentuk? Ya, balik lagi. Jadi karakteristik dari sel darah tadi bisa diwakili dengan teksturnya, warnanya, dan juga bentuknya. Oke, nah kemudian tadi saya ada tahap seleksi ciri ya. Dan di sini saya juga membandingkan bagaimana sih hasil klasifikasi JSC tadi menggunakan seleksi ciri atau juga tanpa seleksi ciri. Nah, ternyata diperoleh hasilnya dari 18 percobaan, ternyata yang paling tinggi akurasinya itu percobaan 13 di sini ya. Itu yang tanpa seleksi ciri, dia peroleh akurasi 98,11%, kemudian spesifisitasnya 99%. Nah, namun sensitivitasnya ternyata tidak begitu baik ya, tapi cukuplah 86 itu sudah baik, namun kalah dengan yang nomor 8 ini dan sebagainya itu. Nah, ini merupakan memang harus dilalui beberapa percobaan. Oke, diketahui seperti itu. Jadi itu cerita singkat dari penelitian yang sudah saya lakukan. Kemudian, nah sekarang biar nggak bosan, kita lihat penelitian lainnya lagi. Nah, ini pembagian jenis teknologi artificial intelligence ini berdasarkan domain permasalahannya. Oke. Sebenarnya untuk jenis teknologi AI ini selain domain permasalahan, dia juga bisa dibagi ya berdasarkan juga skop tugasnya dan juga prinsip kerjanya. Itu mungkin akan dibahas lain waktu saja. Nah, di sini kita lihat contohnya ada speech processing. Input atau outputnya di sini berupa sinyal suara. Kemudian ada NLP, natural language processing. Di sini input atau outputnya berupa bahasa. Kemudian ada image processing atau juga nanti computer vision. Di sini input dan outputnya inputnya berupa gambar ya. Output bisa juga berupa gambar atau yang lainnya. Nah, mungkin di sini kita lihat ya, ini sudah mewakili kemampuan manusia ini dalam berkomunikasi, bicara dan mendengar. Nah, ini speech preprocessing ya terwakili di sini. Kemudian NLP mewakili apa sih? Mewakili misalnya kemampuan kita untuk memahami suatu informasi berdasarkan bahasa. Nah, ini kemudian kita bisa melihat ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui, dan saat melihat kita bisa mengetahui per objek yang kita lihat itu apa. Nah, itu di computer vision. Computer vision di komputer juga bisa memiliki kemampuan melihat seperti manusia dan juga mengenali objek-objek yang dia lihat. Nah, kemudian mungkin hal lain misalnya dalam gerak. Nah, kalau yang mewakili kemampuan manusia di gerak berarti robotika ya. Robotika itu inputnya bisa beragam ya, dan outputnya adalah misalnya gerakannya. Tuh, kemudian penerapan teknologi AI. Mulainya terbalik nih, saya buat urutannya. Nggak apa. Yang pertama contohnya image processing. Ya, image processing, contohnya di sini ada Facebook recognition. Ya, ini teman-teman masih mainan Facebook nggak? Mungkin udah enggak ya? Instagram ya sekarang ya? Masih, Bu. Oh, masih Facebook ya? Oh, masih. Saya sudah enggak Facebooknya. Oke, nah di Facebook kan mungkin dia bisa langsung mengenali ya tiap objek itu, tiap dari foto misalnya wajah ini wajah siapa, mungkin umurnya juga diperkirakan sekian tahun gitu bisa terdeteksi. Mungkin contoh lain penerapannya mungkin di HP kita, mungkin juga di laptop ya, ada yang Face ID, di misalnya mengaktifkan layarnya dengan scan muka atau juga scan retina mata ya, seperti itu mungkin bisa itu.
sebagai contohnya. Kemudian yang lain text processing. Nah, ini contoh-contoh di text processing. Ini contohnya pada mesin pencarian ya, Google, Yahoo, dan lain sebagainya, atau juga translate ya, translation. Nah, pada proses ini contoh penerapan si text processing ini. Selanjutnya speech processing. Nah, contohnya ini ada beberapa tools, kayak Google, kemudian Microsoft, Apple, dan lain sebagainya. Nah, kita di Google juga bisa minta dia menunjukkan misalnya rute terdekat, pom bensin terdekat, gitu ya, atau ngobrol-ngobrol lainnya. Oke, pada ini nggak pernah menggunakan fitur tersebut nggak di HP-nya? Ngobrol sendiri dengan HP. Oke, nah itu contoh-contohnya. Kemudian, nah ini contoh lain, autonomous vehicle. Oke, kita lihat di sini ya, ini contoh misalnya kendaraan tanpa pengemudi, mungkin Tesla ya, saat ini mungkin ramai diperbincangkan. Nah, mereka ini sudah memproduksi kendaraan tanpa pengemudi. Tentunya pasti sudah melalui berbagai tes dan dinyatakan aman ya, karena sudah bisa diproduksi. Nah, pasti mereka juga memikirkan nih bagaimana sih menyediakan kendaraan tanpa pengemudi yang aman, kemudian ekonomis, dan juga praktis. Nah, sekarang saya minta nih bantuan dari teman-teman mahasiswa nih, calon-calon orang sukses. Ya. Coba nih kalian berandai-andai sebagai pemilik si perusahaannya, si pemiliknya Tesla gitu ya. Kemudian mau membuat autonomous vehicle. Nah, kira-kira apa sih yang dibutuhkan, yang dipikirkan? Apa aja sih yang dibutuhkan ya untuk mewujudkan hal tersebut? Mungkin ada perwakilan? Ya, silakan. Sensor termasuk, Bu? Ya, sensor. Kemudian ada lagi? Apa? Mohon maaf. Kamera, Bu. Ya, kamera termasuk sensor. Kemudian apa lagi ya? Apakah hanya butuh sensor saja? Program. Ya, program. Programnya program yang seperti apa? Mungkin seperti pengenalan jalan raya, baru seperti identifikasi lingkungan, itu environment identification gitu, Bu. Ya, terus apa lagi? Wah, senang nih saya nih. Pinter-pinter semua nih. Mahasiswanya bisa nih. Terus apa lagi? Masih ada lagi? Pengenalan objek. Ya, terus masih ada lagi nggak? Udah? Oke. Alhamdulillah ya sudah menjawab sebagian besar sistem-sistem yang dibutuhkan dari autonomous vehicle itu. Yuk kita lihat ya. Nah, ini gambarannya. Ketika mau membuat sebuah autonomous vehicle, kita membutuhkan beberapa blok sistem ya. Pertama sistem sensornya terdiri dari beberapa sensor. Kamera, kemudian lidar ini sensor jarak ya, maaf, sensor jaraknya, kemudian juga ada peripheral sensornya ya, terkait dengan oil, temperatur, dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga dibutuhkan juga sistem navigasinya seperti apa gitu ya. Perlu ditambahkan sistem navigasi di sini. Kemudian blok berikutnya adalah ini otaknya nih, machine learning-nya. Nanti di sini dia benar tadi ya, ada object detection, kemudian juga untuk mengetahui lingkungannya, kanan kirinya dia bisa mengetahui dari sensor tadi, sensor lidar. Kalau di gambar tadi kan dia mobilnya itu sensornya memiliki dari depan, belakang, samping, kanan, kiri yang dipasangnya di seperti itu, sehingga dia memperoleh gambaran lingkungan 360 derajat. Oke, kemudian di blok machine learning ini benar tadi object detection, kemudian juga driver condition detection. Jadi perlu juga nih si mobil ini mengetahui si pengemudinya itu ngantuk apa enggak, atau ternyata dia malah sudah tidur gitu ya. Nah, itu perlu dia ketahui gitu ya. Kemudian juga ada output-nya. Nah, tadi belum disebut sini bahwa dia memerlukan output nanti untuk
Misalnya bagian mesinnya, kemudian rem, dan juga setir ya, untuk mengendalikan si kendaraan tersebut. Jadi memang di sebuah sistem AI itu kita memerlukan inputnya berupa sensor, kemudian nanti untuk bagian pemrosesannya, otaknya nanti sebuah algoritma machine learning-nya, kemudian ada output-nya, aktuatornya. Oke. Mudah-mudahan itu memberikan gambaran. Oke, nah kalau ngomong-ngomong sama aktuator, ini juga erat kaitannya misalnya kalau di bidang robotika ya. Robot itu kan pasti aktuatornya sudah pasti ada gitu. Kalau mungkin penerapan AI lainnya bisa saja hanya berupa software. Nah, kalau di robotika itu pasti sudah ada aktuatornya. Nah, kita sekarang masuk ke robotika. Oke, nah robotika ini juga merupakan bagian dari AI, bagian implementasi dari AI. Jadi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan juga sekarang sudah revolusi industri 4.0 ya. Nah, ini membuat industri itu harus dilakukan secara otomatis berbasis komputer. Nah, tapi di industri 4.0 ini, mungkin itu sudah dilakukan di industri sebelumnya ya, 3.0. Nah, bedanya dengan yang industri 4.0 ini, dia juga melibatkan ada istilah IoT atau Internet of Things. Kemudian ada juga cloud computing, nanti ada big data di situ, dan lain sebagainya. Nah, jadi robotika ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang lahir juga dari beberapa bidang ilmu, seperti ada mekanika, tentunya elektronika, dan juga komputer. Nah, nanti AI itu nanti merupakan salah satu pendukung ya, untuk pengambilan keputusan di si robot ini nanti. Gitu. Jadi juga perlu diintegrasikan. Ini bergantung pada data, atau mungkin juga pada yang memprogram, atau yang mengajarinya ya tepatnya. Kalau misalnya tadi, internet saya, mudah-mudahan masih terdengar. Jadi kalau misalnya tadi mobil otomatisnya tadi itu diajari oleh orang yang nyopirnya kalem, gitu ya. Nanti hasilnya juga mungkin modelnya adalah mobil yang santai, kalem, gitu ya. Tapi kalau misalnya diajari oleh pengendara yang ugal-ugalan, nanti bisa saja mobilnya juga akan menghasilkan model yang seperti itu, gitu ya. Sangat bergantung oleh data dan juga tadi teknik metodenya. Oke, nah, kita balik ke robot lagi. Jadi robot itu apa? Nah, ini berdasarkan Oxford Dictionary, robot merupakan sebuah mesin yang mampu melakukan serangkaian tindakan yang kompleks secara otomatis, terutama dengan yang diprogram atau dikendalikan oleh komputer. Ini cukup luas di sini definisinya. Oke, jadi untuk tingkat otomatisnya juga bisa beragam, bisa yang full otomatis, bisa juga yang otomatisnya sebagian gitu ya. Oke, nah kita lihat perkembangan teknologi robot ya, akhir-akhir ini sudah sangat pesat sekali. Ini contohnya robot Spot yang buatan Boston Dynamics. Di peneliti MIT di Amerika, dia menggunakan robot ini ya, di rumah sakit di sebagai pengganti dokter yang visit ke ruangan pasien, terutama ini saat pandemi ini, untuk mengurangi kontak langsung. Nah, di robot ini dia dikasih tablet di sini, ya nanti si dokternya berkomunikasi dengan pasien yang melalui tablet ini. Nah, si robot ini dia akan masuk ke ruang-ruangan pasien yang terinfeksi COVID-19 tadi, contohnya. Oke, waktu saya masih berapa menit ya? Oke, selanjutnya, oh iya, nah ini robot ini juga dia digunakan kalau di New Zealand itu sebagai pengembala domba ya, pengembala domba. Kemudian di Singapura itu digunakan sebagai ini untuk mengusir kerumunan ya pada masa pandemi ini. Nah, di Indonesia gimana? Mau nggak menggunakan robot ini untuk gembala sapi? Terlalu mahal ya? Terlalu mahal ya untuk menggunakan robot untuk menggembala sapi.
Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini acrobatic humanoid robot. Jadi ini penelitian dari MIT ya. Dia membuat robot yang bisa akrobat ya, seperti manusia. Nah, ini robotnya sudah jadi dan mungkin bisa nanti dicari di YouTube-nya MIT gitu ya. Nah, ini proses di software simulasi robotnya ya. Jadi mungkin dia memprogram di situ mengajari bagaimana si robot ini akrobat. Kemudian ini juga robot Amazon. Nah, ini robot mengambil barang di gudang Amazon. Kalau gudang Amazon itu sangat besar, jadi mereka menggunakan robot-robot ini ya, orange ini mengambil barang. Tuh, kemudian juga bisa mengangkutnya ya. Oke, kemudian ini juga punyanya si Amazon juga. Nah, ini dia sudah mulai menggunakan robot untuk mengantarkan paket-paketnya. Oke, kalau di Indonesia mungkin robotnya akan hilang ya. Oke. Oke, selanjutnya robot pelayan. Nah, kalau di robot pelayan ini digunakan di kemarin Olimpiade Tokyo. Jadi si pemerintah Jepang menyiapkan robot pelayan ini jadi untuk membantu para atletnya, misalnya untuk membawakan barang dan menunjukkan arah lokasi, dan juga nanti misalnya yang mengalami kesulitan bahasa Jepang, dan dia akan membantu di situ. Ya, keren banget ya. Oke, selanjutnya contoh lainnya misalnya robot lengan. Ya, industri sekarang sudah banyak ya pabrik-pabrik yang menggunakan robot lengan ini ya, untuk merakit mobil atau misalnya untuk merakit komponen-komponen elektronik. Gambarnya pecah gitu dan sebagainya ya. Jadi pastinya setelah mereka dirakit oleh si robot ini juga nantinya akan ada sistem yang untuk mengecek ya, atau mengevaluasi apakah hasil pemasangannya itu sudah benar atau belum. Oke, selanjutnya robot bedah. Nah, robot bedah ini jadi sudah ada juga penelitian-penelitian di luar sana yang menggunakan robot bedah dan melihat efektivitas dari penggunaan robot ini seperti apa. Ternyata pada kasus pembedahan ortopedi atau tulang ya, pembedahan tulang, jadi ternyata hasilnya itu menunjukkan hal yang positif. Jadi dia melibatkan 379 pasien ortopedi dan juga menemukan ya bahwa prosedur si robotik bedah ini yang dibantu oleh AI ya menghasilkan komplikasi itu 5 kali lebih sedikit dibandingkan dengan ahli bedah yang beroperasi sendirian tanpa bantuan AI. Nah, tapi perlu diingat pasti investasinya terhadap robot ini cukup besar juga ya, dibutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian yang lain juga ada robot namanya Heartlander, jadi sebuah miniatur robot ya yang telah membantu dokter dalam proses pembedahan jantung. Jadi dia masuk melalui sayatan yang kecil di dada untuk melakukan pemetaan dan terapi di atas permukaan jantung. Oke, sudah sangat canggih sekali. Nah, ini robot menjinak bom. Ini gambarnya sudah cukup lama ya. Mungkin kalau sekarang sudah lebih canggih mungkin bentuk robotnya. Jadi bisa juga ini fungsinya untuk meminimalisir manusia atau petugas penjinak bom untuk terluka ya, sehingga digantikan dengan robot. Nah, sekarang kita lihat nih perkembangan AI di berbagai negara. Jadi ini saya dapat bahan dari pelatihan juga ya terkait data science. Itu dia menggambarkan ada informasi terkait AI di berbagai negara. Ini sebagai informasi buat teman-teman semuanya di sini. Jadi ini berdasarkan data tahun lalu. Nah, ini perkembangan AI di berbagai negara ya. Jadi kalau yang warna biru itu dia sudah memiliki strategi AI secara lengkap, sedangkan yang warna kuning-kuning itu sedang membangun strategi nasional. Nah, kalau yang warna abu-abu itu belum memiliki, dianggap belum memiliki berdasarkan data tahun lalu 2020. Nah, Indonesia kita lihat di sini dia masih abu-abu ya, sedangkan tetangga kita Singapura dan Malaysia sudah kuning. Ya, tapi kita lihat apakah benar-benar Indonesia ini tidak melakukan apa-apa. Ya, ternyata
tahun lalu Indonesia tuh sudah punya dokumen sebenarnya. Oh, kok nggak mau next. Oke. Nah, ternyata di sini Indonesia itu baru dianggap hanya memiliki organisasi-organisasi saja di bidang AI, tapi belum memiliki strategi AI secara lengkap gitu ya. Nah, ini ternyata sudah ada nih arahan teknologi AI di Indonesia ini berdasarkan dokumen tahun lalu. Ya, ini yang untuk visi Indonesia tahun 2045. Nah, ini ini masanya kalian ya untuk menjadi pemimpin-pemimpin nih. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi sebenarnya kita sudah punya nih strategi terkait AI. Oke, tadi sudah panjang lebar penjelasan terkait AI itu apa, kemudian contoh-contohnya, dan juga tadi contoh di beberapa domain ya, termasuk robotika. Nah, sini saya menggambarkan sebuah awareness buat kita. Ada yang menyatakan AI as a disruptive technology. Oke. Nah, jadi ya berdasarkan McKinsey ini merupakan biro konsultasi manajemen global di Amerika, dia menyatakan bahwa 23 juta pekerjaan itu dapat digantikan oleh otomasi. Tapi di saat yang bersamaan terdapat 27 hingga 46 juta pekerjaan baru yang dapat di-create pada periode yang sama. Nah, di mana 10 juta pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang benar-benar baru. Oke. Nah, contohnya itu dalam bidang AI ya, misalnya itu ada anotator atau pelabel data. Kalau kita bicara AI itu kan biasanya datanya itu dibutuhkan data yang sangat banyak gitu ya. Apalagi sekarang kita sudah di zamannya big data, internet, data di internet sudah sangat banyak sekali gitu ya. Nah, jadi nanti akan ada nih pekerjaan yang namanya anotator label data. Mungkin ya anotator ini hanya merupakan pekerjaan sambilan. Ya based on project gitu ya. Ada project apa ya udah mengerjakannya berdasarkan project tersebut. Namun nanti seiring bertambahnya perusahaan-perusahaan AI yang berkembang yang membuat produknya masing-masing, nah bukan tidak mungkin nanti anotator ini bisa menjadi sebuah pekerjaan yang tetap gitu di perusahaan tersebut. Nah, ini ada dua pendapat ya di sebelah kiri yang menyatakan bahwa AI itu bisa menggantikan manusia. Oke, namun perlu kita tekankan juga bahwa pekerjaan yang digantikan oleh manusia atau oleh AI itu adalah pekerjaan yang berulang atau repetitif yang itu mudah diprediksi. Nah, di mana sebagian besar teknologi AI itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu pekerjaan manusia. Oke, nah pernyataan yang kedua itu industri di Indonesia sendiri sudah banyak yang menggunakan AI ya. Ya, jadi dengan menggunakan AI itu dia sudah berhasil mengurangi cost dan juga meningkatkan pendapatannya ya, sehingga dapat memberikan nilai tambah gitu untuk produk-produknya. Nah, contohnya misalnya ada startup gitu yang membuat aplikasi seperti Zoom, namun dia menambahkan meeting transcription atau misalnya pembuatan transkrip dari meeting itu. Jadi nanti yang misalnya saat rapat yang bertugas sebagai notulen tidak perlu mencatat hasil rapatnya, namun nanti sudah keluar outputnya ya berupa transcription dari percakapan saat meeting tersebut. Kemudian saya contohnya adalah chatbot. Nah, chatbot juga bisa mengurangi cost suatu perusahaan. Kenapa ya? Karena mungkin customer service-nya jumlahnya bisa berkurang ya, tidak mungkin sebelumnya dia butuh 100, dengan adanya chatbot mungkin bisa hanya butuh 50. Nah, ini kan dia mengurangi si pengeluaran dari perusahaannya. Namun chatbot ini tidak bisa benar-benar menggantikan customer service ya, karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dia jawab dan memang perlu dipindahkan dioper ke customer service yang manusia gitu ya. Nah, oke, selanjutnya ini yang sudah terakhir, AI di masa depan.
Jadi ini ada beberapa gambaran yang misalnya untuk rumah bisa berupa smart surveillance dan juga rumah hemat energi. Nah, jadi kita bisa membuat di mana rumah nanti dengan sistem pengamanan, misalnya untuk orang tua gitu ya, nanti dia mendeteksi apakah orang tua yang di rumah itu jatuh atau tidak. Karena kalau misalnya jatuh, nanti mungkin akan memberikan notifikasi atau email pesan ke misalnya kerabatnya gitu, sehingga mungkin nanti akan bisa ngecek ke rumah gitu ya. Kemudian rumah hemat energi, nah kita bisa mungkin mengatur sistem di rumah itu dengan beberapa sensor ya. Mungkin nanti, misalnya di ruangan ini kosong nggak ada orangnya, ya udah yang tadinya lampunya nyala dimatikan. Kemudian ketika ada orang masuk ke situ nyala otomatis dan lain sebagainya. Kemudian otomotif juga intelligent traffic ya, jadi lalu lintas yang cerdas. Ya, mungkin bisa kalau sekarang mungkin di beberapa provinsi sudah mulai melakukan ya, ada pemantauan lalu lintas, kemudian ada juga mungkin nanti bisa dibuat lampu merahnya itu mungkin nanti lama nyala merahnya menyesuaikan dengan antrian panjang kendaraan di lajur tersebut misalnya. Kemudian di media bisa digunakan sebagai prediksi saham, kemudian clickbait detection. Nah, clickbait detection ini salah satu penelitian dari dosen di lab sistem cerdas juga. Jadi dia clickbait detection itu apa sih? Jadi dia mendeteksi nih artikel-artikel di internet yang judulnya itu berbeda dengan isinya. Nah, misalnya kan judulnya fenomenal nih buat menarik minat pembaca untuk klik artikel tersebut kan, tapi ternyata isi di dalamnya kok berbeda dengan judulnya. Nah, ini salah satu penerapan dari clickbait detection. Kemudian tadi layanan konsumen, tadi chatbot sudah, kemudian di bidang kesehatan itu ada sistem ya, kita bisa membuat sistem diagnosis awal suatu penyakit ya untuk membantu dokter, kemudian juga analisis gambar medis. Gambar medis bisa sangat banyak ya, dari X-ray, kemudian dari foto mata, kemudian ronsen gigi, tulang, paru dan lain sebagainya. Nah, itu bisa sebenarnya bisa menjadi data nih buat kita ya dalam membantu menyelesaikan masalah yang ada di bidang medis. Kemudian robot perawat, misalnya robot yang bisa nyuntik gitu ya. Nah, ini di Lab Challenge juga ada ngobrol-ngobrol nih, gimana nih kalau kita bikin robot perawat yang bisa nyuntik pasien gitu. Misalnya nanti vaksin massal gitu ya, nggak perlu perawat ya, cukup robot aja gitu ya. Nah, itu tentu perlu banyak yang dipikirkan di situ. Kemudian di bidang retail ada sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi misalnya di platform online shop ya, ketika saya sudah melihat suatu produk, saya lihat produk HP A gitu. Nah, nanti dia mungkin akan merekomendasikan ke kita produk yang serupa. Nah, itu bisa masuk di situ juga ya sistem rekomendasinya. Oke, nah kemudian sebenarnya masih banyak juga contoh-contoh lainnya ya terkait perkembangan AI dan robot. Mungkin segini saja yang saya sampaikan untuk contohnya. Nah, kemudian untuk prospek karir. Oke, prospek karir. Oke, sini saya memberikan beberapa gambaran. Saya bisa nanti sebagai data scientist pada perusahaan software atau teknologi. Jadi data scientist ini nanti dia mengolah nih bagaimana si data itu bisa memberikan sebuah insight ke pengambil keputusan. Jadi tadi yang sudah disebutkan tentang terkait big data, bahwa informasi itu sudah sangat banyak sekali di lingkungan kita di internet gitu ya. Nah, si data scientist ini nanti bertugas dengan metode-metode AI tadi, dengan machine learning tadi, dia mengolah data sehingga bagaimana caranya dia tuh bisa datanya itu memberikan informasi yang bermakna seperti itu. Dan juga mungkin bisa tadi ya, mungkin kita hubungkan ke sistem rekomendasi. Nah, bagaimana sih nanti kita memberikan rekomendasi yang tepat terhadap user pengguna. Tuh, kemudian ada mungkin bagian R&D pada startup nih, contohnya startup di Indonesia nih yang untuk di bidang robotik ada Prox ya. Kalau nggak salah dia sudah membuat jenis drone yang bisa mengangkut yang bisa ditumpangi oleh manusia gitu.
nanti bisa cari beritanya, kemudian bisa juga sebagai peneliti, dosen, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ternyata cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan gambaran untuk teknologi AI dan juga robotik gitu ya. Tidak bisa banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan gambaran dan tidak membuat teman-teman takut gitu ya. Untuk bidang AI ini susah atau gimana, enggak. Sebelum kalian mencoba masuk atau mengenal lebih dalam, mungkin akan takut, tapi nanti setelah dicoba, mungkin oh ternyata gini, gitu. Mudah kok, tidak terlalu sulit. Tuh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangannya dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Oke, saya kembalikan ke Bu Isa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Diah atas materinya ya. Menarik ya tadi tentang teknologi artificial intelligence dan robotics itu yang disampaikan. Ada banyak macam tadi. Saya yakin pasti ada banyak pengetahuan baru yang bertambah di kepala kalian lah ya gitu. Saya aja ada gitu, masa kalian enggak. Jadi bermacam-macam contoh teknologi penerapan AI tadi dan robotics dalam pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, termasuk juga tadi ada contoh-contoh penelitian gitu ya, contoh-contoh penelitian yang menerapkan AI. Salah satunya ada penelitiannya Bu Diah sendiri tadi ya, tentang klasifikasi sel darah merah ya, begitu kalau nggak salah ya, untuk deteksi penyakit thalassemia. Nah, dari pemaparan yang panjang lebar tadi, mungkin ada teman-teman yang penasaran gitu, atau ada yang ingin ditanyakan, boleh nih kita, atau mungkin ada yang mau sharing saja juga nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan untuk ada sesi tanya jawab ya. Nanti Bu Diah bantu menjawab ya. Kalau bisa, boleh raise hand atau via chat, kolom chat juga bisa. Sebentar. Ada yang raise hand ya, satu. Siapa itu? Farhan, Mas Farhan. Mas Farhan mau bertanya, boleh silahkan langsung. Ya Bu, mau bertanya Bu. Iya, sebentar. Iya. Saya mau nanya Pak, ini apa ya? Di bidang ini kita bisa self learning nggak? Ada kalau bisa self learning, maksudnya bisa belajar Tunggu ada sendiri, buka ya. itu ada learning path-nya nggak Bu? Gimana maksudnya? Side Di learning? belajar sendiri gitu Bu, di luar perkuliahan atau Oh, belajar sendiri. saya mau nanya kalau memang bisa, kalau memang nggak mustahil, itu ada learning path-nya nggak? Langkah-langkah buat belajar hal ini. Terima kasih Bu. Ya. Bu Dia mau langsung jawab apa gimana? Boleh. Oh ya. Oke, silakan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kalau untuk learning path-nya, sepertinya sudah banyak sebenarnya Mas di internet gitu ya. Coba nanti saya berikan listnya gitu ya ke Bu Isa, mungkin beberapa. Jadi kita bisa daftar. Itu udah ada universitas-universitas luar negeri sudah menyediakan ya learning path yang bisa kalian akses secara gratis gitu. Nanti ada sertifikasinya juga kalau mau, tapi berbayar. Tapi kalau secara gratis saja bisa diikuti. Kemudian nanti kami juga di Lab Sistem Cerdas juga mungkin dalam waktu dekat akan mau mengadakan pelatihan yang terkait deep learning ini ya salah satu di AI ini juga ya. Nanti teman-teman juga bisa daftar. Nanti saya kasih informasi detailnya ke Bu Isa. Dalam waktu dekat kita akan buka pendaftaran gitu. Oke, gitu ya. Gitu ya Mas Farhan ya. Jadi ada beberapa learning path yang tersedia di internet, termasuk juga di UGM ada course-course singkat gitu ya, Bu Dia ya, dari apa sih, ada pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Lab Sistem Cerdas ya Bu ya. Ya, betul. Ya, jadi di UGM itu punya
punya beberapa macam lab ya. Salah satunya adalah lab sistem cerdas yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan artificial intelligence dan robotics begitu. Gitu ya, Mas. Ya Bu, terima kasih jawabannya Bu. Oke, ada lagi yang raise hand. Siapa? Mas Eko. Baik, terima kasih kesempatannya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya, Bu. Mm-mm. Perkenalkan, Bu, nama saya Muhammad Eko Ayu Harjanto. Saya mahasiswa Universitas Mulia tahun 2021, jurusan Informatika, prodi Informatika. Untuk saat ini saya ingin menanyakan, Bu, terkait dengan Bu Dia. Bu, memungkinkan nggak Bu Indonesia bisa memproduksi mobil otonomus sendiri, Bu? Dan juga yang kita lihat juga kan, yang kita tahu beberapa produksi mobil besar seperti Hyundai, Toyota, kemudian ini lagi booming ini Tesla, Bu ya. Nah, itu bisa nggak sih Bu, Indonesia tuh bisa memproduksi sendiri gitu, misalnya produk lokal yang bisa mendunia seperti Tesla itu. Kemudian yang kedua, apa namanya, selain di dalam autonomous mobile itu, Bu, di autonomous car itu ada nggak sih, Bu, kayak sistem operasinya begitu, Bu, atau apa begitu, Bu? Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Eko. Saya jawab langsung, Bu Isa. Monggo, monggo. Silahkan. Jadi tadi yang pertama, mungkin nggak Indonesia membuat autonomous vehicle seperti tadi Tesla ya? Oke, jawabannya mungkin nggak ya? Oke, mungkin kita lihat dulu pertama bedanya Indonesia sama luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu mereka misalnya perkembangan robotiknya itu kenapa sangat pesat. Mungkin yang pertama kita lihat di sana itu ada konsumennya. Ya, karena mereka bikin robot dan mendesain robot segala macam itu karena ada konsumen yang ada yang membeli gitu. Nah, kalau di Indonesia gimana? Kita bikin robot tertentu, ada nggak sih pangsa pasarnya gitu? Bisa jadi kalau misalnya robot-robot yang sederhana mungkin akan ada gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi kendaraan otomatis, nah kita perlu lihat lagi nih, ada apa enggak pangsa pasarnya. Kemudian, tapi kalau untuk dalam taraf penelitian itu bukan tidak mungkin karena itu sangat mungkin kita teliti, kita buat, kita rancang, namun nanti setelah itu jadi, nah kita nggak tahu apakah itu akan digunakan atau enggak. Mungkin akan lebih susah juga karena kita lihat kerubutan traffic di Indonesia seperti apa. Mungkin tidak semua ya, tapi mungkin ada beberapa kota besar yang mungkin sangat cak-cakan atau gimana. Nah itu mungkin itu perlu perhatian di situ. Tadi saya mengatakan bukan saya mengatakan tidak mungkin Indonesia membuat hal tersebut, mungkin saja, tapi kita juga perlu lihat lagi apakah ada dukungan yang nanti dari komoditas yang akan menggunakan mobil tersebut, gitu sih. Itu yang pertama ya, mudah-mudahan menjawab. Kemudian tadi yang kedua adalah ada OS-nya apa enggak. Oke. Jadi untuk saya rasa pasti ada OS-nya gitu ya, tergantung ya mereka nanti. Saya belum kulik detail Tesla itu menggunakan apa informasinya sampai ke OS-nya, tapi pasti mereka menggunakan OS. Jadi ada OS dulu, kemudian di atasnya berarti ada program si AI-nya itu. Gitu kira-kira Mas Eko tadi ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Eko. Ya, tadi jadi bukannya tidak mungkin, tapi akan menjadi sebuah tantangan yang sangat berat, mungkin ya besar gitu. Mengingat banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk kondisi environment jalanannya Indonesia. Kalau diterapkan mobil otomatis itu, pasti kita harus membuat AI yang begitu rumit itu ya, kalau menyesuaikan dengan jalanannya Indonesia. Oke, ada lagi mungkin? Ini Mas Farhan yang tadi nanya pertama ya, yang angkat tangannya? Ya, Bu, Atau boleh nanya oh lagi mau nggak, Bu? nanya lagi? Oke, boleh silahkan. Saya sebenarnya ada tertarik sih buat belajar ini. Tapi saya mau tanya, Bu, kalau orang kayak saya nih, Bu, saya kan nggak terlalu suka Mavic, Bu, alergi lah istilahnya. Nah, itu kira-kira bisa nggak sih, Bu? Memungkinkan nggak buat berkarir di bidang ini? Saya lagi tertarik di bagian data scientist juga sih, Bu. Kemarin baru nyoba-nyoba.
Tapi ya itu sih, saya nggak terlalu suka matematika, apa masih bisa Bu. Kalau Yang kedua boleh nggak minta presentasinya Bu buat jadi bahan pembelajaran Bu. Terima kasih. oke, alergi matematika katanya Bu Dia. Gimana? Ya, kayak alergi matematika. Saya juga nggak terlalu jago kok di matematika, jadi tenang aja, itu semua bisa dipelajarin. Jadi kalau yang tadi alergi matematika, terus tertarik tapi takut nanti di dalamnya banyak rumus-rumus segala macam gitu kan. Tenang aja, kamu nggak perlu mengetahui semua isi lautan tuh apa aja ya. Kamu cuman nanti suatu saat kamu dihadapkan ke kondisi apa yang kamu butuhkan dari laut itu. Misalnya saat ini saya butuhkan ikan. Ya udah nanti kamu mancing aja ikannya gitu. Jadi matematika itu memang mungkin menakutkan bagi sebagian orang ya. Jadi tapi yang nggak perlu takut lah gitu ya. Nanti di suatu saat, suatu kondisi, suatu situasi kamu pasti nanti akan dihadapkan pada mungkin beberapa kasus yang ya kasus matematika yang memang harus kamu selesaikan gitu. Jadi nanti mungkin kamu dari situ dari kasus tersebut kamu bisa belajar, justru dari kasus tersebut kamu nanti belajar, oh kasus ini tuh bisa diselesaikan dengan misalnya persamaan matematika atau pendekatan matematika seperti ini. Seperti ini. Jadi nggak perlu takut sih menurut saya, pasti bisa kok data scientist. Kemudian tadi yang kedua adalah PPT-nya ya. Oh ya, bisa nanti saya sampaikan ke Bu Isa. Oke, terima Ya kasih. Bu, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Iya, Sama. jadi nggak usah takut sama matematika ya. Mas Eko mau nanya lagi? Bu, tapi agak sedikit melenceng sih. Nah, Agak sedikit eh, melenceng. ya, Oke. Bu Dia, saya mau nanya Bu, apakah ada beasiswa program S2 Bu di UGM gitu Bu? Terkait misalnya kan kalau misalnya kami mau lanjut S2 begitu Bu. Ada gitu Bu ya, program S2-nya gitu. Beasiswa program S2 begitu Bu. Setahu saya ada Mas. Jadi ada yang mungkin nanti Bu Isa bisa menyampaikan yang lebih tahu di program S2. Jadi setahu saya memang ada yang beasiswa dari prodi S2-nya. Jadi kalau tidak salah itu ada juga teman saya saat dulu masuk S2 itu mereka daftar dulu, kemudian nanti dibuka pendaftaran untuk beasiswa S2 tersebut. Nah, nanti setelah itu SPP-nya selanjutnya dibayar oleh itu beasiswa tersebut ya kalau diterima. Kalau nggak salah begitu ya. Kalau Bu Isa gimana Bu pengalamannya dulu? Saya nggak beasiswa soalnya. Oh, oke. Beasiswa pemerintah kota kalau saya. Oh ya. Tapi Jadi kalau dari prodi ada sih ada. intinya tuh kalian mau kuliah di mana aja itu kesempatan beasiswa banyak sekali gitu ya. Jadi ada yang dari internal universitasnya gitu ya, kayak UGM, kayak misalnya yang Budiah ini kan dia kerjasama ya internal UGM sama pemerintah gitu. Ada yang murni dari pemerintah gitu kayak beasiswa apa namanya? Kok jadi lupa? Budi. Iya, ada Budi kalau dosen. Apa tuh Oh iya, Budi. yang kok aku jadi lupa. Itulah pokoknya. Ya, Ada ada. banyak sekali pokoknya beasiswa gitu. Termasuk dari pemerintah kota kita juga ada, pemerintah kota, pemerintah provinsi itu ada beasiswa. Jadi biasanya daftar dulu memang. Biasanya memang daftar dulu gitu. Jadi terdaftar dulu sebagai mahasiswa, terus nanti ada beasiswa yang bisa kita apply gitu untuk bantu uang kuliah kita gitu. Jadi jangan khawatir. Ada banyak sekali. Beasiswa swasta juga banyak banget. Kayak Tanoto, apalagi itu ya. Banyak banget Jarum gitu pokoknya. Bu. Jarum, pokoknya beasiswa swasta juga banyak banget. Kalau mau dicari itu ada banyak sekali. Itu ya, jadi gampang. Kalau mau pasti ada jalan. Siap Gitu Bu. ya Mas Terima Eko kasih Bu. ya. Oke. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Risdin Saputra, Bu Isa. Ini apakah untuk kampus Merdeka, apakah Universitas Mulia telah bekerja sama dengan UGM? Nah, ini saya kurang tahu. Ya, Gimana nih, Bu Isa? belum ada ya, belum ada. Belum ada ada. kerjasama dengan UGM. Kejauhan kalau kerjasama sama UGM. Ya, biasanya kita menjalin kerjasama sama yang lokal dekat dulu di lokal Kalimantan gitu ya. Tapi nanti gitu. Jadi tenang aja, pasti kalau misalnya sudah ada program-program seperti itu mahasiswa kami share.
Oke, Mbak Putri, ada yang mau ditanyakan? Mbak Putri mengangkat tangan. Iya, Bu. Ya, Baik, silakan. perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Febri, mahasiswa dari Informatika, kelas malam. Saya mau tanya nih, Bu, akhir-akhir ini kan ada yang baru nih, taksi terbang itu, nah, Bu, dari EHAM 216. Nah, itu apakah di Indonesia sendiri sudah mulai merakit atau masih didistribusi langsung dari Cina? Kalau memang udah dirakit itu, Bu, kira-kira perusahaannya seperti apa dan bagaimana proses dasar-dasarnya gitu, nah, Bu, buat taksi terbangnya. Ya, mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, Ya, makasih. silakan Bu Dia. Ya, terima kasih Mbak Putri Febri ya. Kayak taksi terbang sejauh saya kalau di Indonesia itu Frogs tadi ya, startup Indonesia Frogs tadi itu dia sudah membuat mungkin mirip ya dengan taksi terbang itu ya. Jadi dia bisa ada kendaraan yang terbang gitu ya, penumpangnya bisa masuk ke situ. Ya, mungkin nanti Mbak Putri bisa googling terkait Frogs Indonesia, dia salah satu startup yang di bidang robotik juga ya. Kemudian itu ada Widya, kalau nggak salah kata teman saya itu ada Widya juga, cuman saya belum lihat lebih dalam, cari informasi lebih dalam terkait Widya itu. Mungkin nanti bisa dicek di Frogs Indonesia itu udah ada mereka kayak sejenis taksi terbang seperti itu. Oke, nah untuk detailnya itu prosesnya seperti apa? Oke, ini saya belum baca lebih dalam terkait hal tersebut, tapi yang pasti, oke, kalau misalnya taksi terbang, kita lihat dulu yang versi mininya, quadcopter misalnya ya, quadcopter. Nah, kalau quadcopter, sistem di quadcopter gimana sih dia bisa terbang? Nah, itu pasti butuh mesin untuk mengangkatnya, baling-balingnya ya, udah pasti. Kemudian dia juga butuh nanti ada sensor-sensornya, gimana sensor keseimbangannya, kemudian sensor mungkin jarak ketinggiannya juga, kemudian ada lagi mungkin sensor keseimbangan dan lain sebagainya. Mungkin pasti ada sensor-sensor yang ada di situ. Nah, kemudian mungkin dari AI-nya, kalau quadcopter atau misalnya autonomous vehicle, UAV ya kalau yang pesawat tanpa awak itu ya. Nah, itu juga pasti dia butuh machine learning ya di situ ya, untuk mengendalikan bagaimana dia mengendalikan pesawat itu tanpa ada pilot, baik itu pilot di dalamnya atau pilot dari jarak jauh gitu. Nah, kalau untuk taksi ini pasti karena dia belum autonomous, masih dikendalikan oleh seseorang, jadi mungkin sepertinya belum ada, atau mungkin belum terlalu dalam untuk di AI-nya di situ. Mungkin sejauh ini itu yang saya ketahui. Mungkin Mbak Putri bisa lebih mengulik lagi di Google gitu ya, cari terkait tentang Frogs Indonesia itu, startup dari Indonesia. Keren mereka. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Iya, silahkan. Siapa ini? Faisal, Bu. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Isa dan Ibu Diah. Perkenalkan, dari Faisal, S1 Informatika. Saya ingin bertanya kepada Ibu Diah, apakah ada potensi pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu bisa menjadi musuh untuk manusia di masa depan? Karena kan dulu sempat ada beritanya tuh, Bu, robot perempuan di tes interview kepada wartawan kalau dia sangat membenci manusia itu. Itu gimana pandangan Ibu itu? Ya, oke. Ya, tuh Mas Farhan langsung bilang Terminator ya. Ya, kalau di film-film juga ada kemungkinan seperti itu ya. Nah, oke. Nah, dulu juga kalau kita lihat robot, dulu kayaknya juga cuma ada di film ya, tapi ternyata sekarang bisa ada robot humanoid ya, yang berbentuk manusia dengan berbagai kemampuannya gitu ya. Dulu kan hanya di film gitu, tapi ternyata bisa terjadi. Nah, juga di film juga ada mungkin kasus-kasus seperti yang Mas Arief tadi sampaikan, kayak menjadi musuh manusia. Apakah mungkin? Bukan tidak mungkin. Ya, mungkin saja. Mungkin
kalau tidak salah tuh ada berita juga ya, terkait ada peneliti dia yang keluar dari timnya ya, karena penelitian ternyata setelah dia tahu penelitian tersebut untuk quadcopter, sejenis quadcopter atau kayak pesawat mini terbang gitu, yang mereka teliti itu ternyata tujuannya adalah digunakan untuk misalnya menembak orang, menembak musuh gitu kan dari jarak jauh. Nah ternyata setelah mengetahui itu peneliti itu keluar dari situ, dari tim itu. Jadi memang tidak mungkin, ya memang mungkin itu terjadi. Kemudian misalnya juga tadi di kendaraan otomatis, kayak kendaraan otomatis dirancang dia sudah bisa mengendalikan kendaraan sampai ke tujuan gitu ya, tanpa interupsi manusia misalnya. Oke bisa, tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa juga terjadi kecelakaan gitu ya dari situ. Itu bisa sangat mungkin terjadi. Namun perlu kita ingat lagi bahwa sebenarnya kita nggak perlu takut, karena AI itu kan dibuat atau diciptakan juga oleh manusia dengan tujuan harusnya membantu manusia. Nah, kuncinya apa? Kalau kuncinya misalnya kalian nanti sebagai pengembang suatu produk AI atau suatu software AI, tetaplah menjadi manusia gitu ya dalam mengembangkan produk-produk tersebut gitu ya. Tetaplah gunakan hati nurani kalian gitu, sehingga nantinya itu produk-produk yang kalian hasilkan itu memang akan membantu manusia gitu, bukan menjadi musuh. Ini mungkin sekali Mas Ari. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, betul ya. Jadi ketika kita membangun sebuah sistem itu meskipun sistem yang kita buat ini adalah sebuah mesin kan ya, tetapi tetap yang membangun kan manusia ya. Jadi pakai kecerdasan manusia dan pakai hati manusia juga gitu ya. Jadi jangan cuma pakai kecerdasannya saja, tapi juga pakai hati supaya kita menghasilkan sebuah teknologi itu bukan teknologi yang menghancurkan, tetapi justru teknologi yang beri banyak manfaat. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup mungkin. Ada lagi ya, Kak? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Sudah semua bertanya ya? Oke, sudah tidak ada lagi yang penasaran? Untuk absen gimana? Absennya sudah saya rekam partisipannya yang hadir hari ini. Ya, jadi nggak perlu absen via Google Form hari ini. Cukup hadir saja. Oke, nggak ada lagi ya? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, mungkin Bu Dia ada closing statement buat teman-teman mahasiswa yang di sini gitu. Sebelum kita tutup. Oh ya, jadi mungkin pesan saya, kita teman-teman tetap semangat gitu ya, semangat, kemudian optimis dalam belajar, kemudian ya tadi ya tetap gunakanlah hati nurani kalian gitu nanti dalam mengerjakan apapun yang membuat menciptakan apapun nanti ke depannya ya, karena kalian kan tadi kita lihat tadi ya visi Indonesia 2040 terkait AI sudah terbentuk ya tadi, nanti mungkin di tahun itulah kalian ini sebagai pemimpinnya gitu nanti. Kita juga sangat bergantung pada keputusan-keputusan kalian nantinya. Jadi harapan saya mungkin tetap semangat, optimis, kemudian nggak perlu takut tadi ya terkait matematika atau hal-hal lainnya nanti di depan, karena tetap pasti kalian bisa menemukan sebuah solusi gitu. Dan jangan lupa berdoa. Oke, mungkin itu aja Bu Isa. Oke, baik. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih sekali lagi sudah mau sharing ilmu, sharing pengalamannya gitu ya sama teman-teman dari Universitas Mulia ini, mahasiswa-mahasiswa baru gitu. Mungkin ada dari beberapa kalian nih ya peserta kuliah umum hari ini yang masih
bingung gitu. Ini apa gitu ya yang diomongin, mungkin ada yang masih kayak gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang jadi tertarik. Ya, wah, menarik gitu ya. Karena sebenarnya teknologi kecerdasan buatan ini itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Bahkan mungkin kita pakai sehari-hari gitu lewat smartphone kita misalnya gitu. Mungkin ada beberapa perangkat-perangkat di rumah kita yang punya apa namanya teknologi kecerdasan buatan ini gitu. Jadi sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan bukan teknologi yang susah atau rumit untuk dipelajari sebenarnya gitu. Kelihatannya aja rumit gitu, tapi sebenarnya kalau udah dipelajari gitu, nanti jadi menarik gitu. Kita belajar apa namanya? Kalau saya dulu pertama kali belajar kecerdasan buatan gitu, yang kepikiran itu adalah apa? Tuhan itu luar biasa gitu ya. Maksudnya dia menciptakan kecerdasan di kepala kita, lalu kita coba mereplikasinya tuh ternyata nggak ada apa-apanya gitu ya. Cuman sedikit saja yang bisa kita tiru gitu dari kemampuan Tuhan menciptakan kecerdasan kita. Nah, jadi sebenarnya menarik gitu materi ini. Nanti kalian bisa perdalam lagi di perkuliahan gitu ya. Kalau memang kalian tertarik, kalian bisa ambil konsentrasi AI dan robotik gitu. Oke, itu aja mungkin ya untuk sesi siang ini. Udah ada yang mau jadi Tony Stark dan Elon Musk itu ya. Bagus, bagus, bagus. Yang penting kuliah yang benar ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Diah. Ya, sehat-sehat semuanya di Jogja. Terima kasih Sama-sama. sudah sharing ilmunya. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, bisa sharing-sharing Amin. lagi. Nggak kapok ya untuk diundang sama Prodi Informatika gitu ya. Kapan-kapan lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kemudian terima kasih juga buat mahasiswa-mahasiswa yang sudah bergabung siang ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi itu bisa jadi ilmu baru buat kalian gitu ya. Jadi apa namanya, kalian punya insight baru gitu tentang teknologi AI dan robotik ini. Dari saya mewakili Pak Jamal yang harus live duluan tadi karena ini beliau ada ujian skripsi, jadi tidak bisa menemani sampai akhir. Mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya, buat Bu Diah juga sebagai pemateri dan buat rekan-rekan mahasiswa semua sebagai peserta acara ini. Kita ketemu lagi kapan-kapan, buat mahasiswa kita ketemu lagi nanti di perkuliahan ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Sama Bu Dia, makasih banyak. Ya, sama-sama Bu Isa. Saya izin live nih. Monggo silahkan. Bu mau nanya ulangannya jam berapa? Ulangannya jam berapa? Oh ya, nanti tugas mata kuliah saya akan saya share agak sore sepertinya. Agak sorean lah ya. Nanti saya share di Classroom dalam bentuk penugasan saja. Kalian bisa cek nanti sore atau nanti malam. Jangan khawatir, waktu pengerjaannya saya buat agak panjang. Jadi baru dikumpulnya besoknya, hari Minggu. Ya, hari Minggu atau hari Senin mungkin nanti saya kasih deadline waktu pengerjaannya. Gitu ya. Jadi ditunggu aja di Classroom. Oke? Oke? Sudah ya? Saya boleh Baik Bu. keluar masing-masing.